Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam video tentang pembuatan RPS, dan ini adalah video sederhana ketiga saya yang sharing tentang RPS. Untuk kesempatan ini kita akan diskusi, saya akan sharing terutama untuk para dosen muda yang non kependidikan tentang bagaimana mendesain materi pembelajaran yang dalam SNDikti disebut juga dengan bahan kajian. Oke, untuk itu saya akan sharing ini kepada saudara-saudara sekalian. Langkah 1 pembuatan RPS, ini slide-nya sudah dibuat. Oke, sebagaimana di langkah-langkah pembuatan RPS yang sudah dikaji di video pertama dan juga video kedua, bahwa langkah pertama pembuatan RPS adalah desain atau mendesain materi pembelajaran. Oke, bahan ajar dengan bahasa lain. Memang ada beberapa istilah untuk membahasakan materi pembelajaran ini, bahkan di SNDikti sendiri. Misalnya, unsur-unsur RPS ini, ya, sebelum ke situ, mari kita ingat dulu unsur-unsur RPS yang pokok yang sudah kita diskusikan kemarin. Yang pertama, materi atau standar isi pembelajaran di SNDikti. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Kemudian yang ketiga, standar proses pembelajaran atau strategi. Dan terakhir, evaluasi atau standar penilaian pembelajaran. Tentu dalam learning cycle, semua ini merupakan satu kesatuan, generik modul, syarat minimal dari sebuah learning cycle. Media di mana? Media mungkin bisa sendiri atau bisa masuk ke desain, strategi, atau standar proses pembelajaran. Seperti saya bilang tadi, saudara-saudara, ada beberapa istilah di pembahasan materi ajar ini, bahan ajar ini, atau materi pembelajaran ini. Di SNDikti misalnya, di SNDikti saja, istilah ini dibahasakan beberapa istilah, ya. Misalnya di Permenristekdikti ini, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di bagian 3 pasal 8, materi pembelajaran ini, materi pembelajaran, oke, dibahasakan dengan ini dia, dengan standar isi pembelajaran. Ini standar isi. Sebagaimana kita ingat ada 8 standar kan? Dan secara umum ada 24 standar, di bagian pendidikan dan pengajaran ada 8 standar, dan di situ materi itu diistilahkan dengan standar isi pembelajaran. Itu di Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, itu dia yang pertama. Di format RPS yang kita isi, istilah materi pembelajaran juga diistilahkan dengan bahan kajian. Dalam kurung kadang ada begitu, materi pembelajaran. So, saudara-saudaraku, para dosen muda yang non kependidikan, ada 3 istilah yang kita tidak boleh pusing. Itu sama saja. Yang pertama, standar isi pembelajaran. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah bahan kajian. Dan yang ketiga adalah materi
pembelajaran. Istilah-istilah ini digunakan secara sama, secara bergantian, tetapi intinya sama, bahwa itu adalah desain materi pembelajaran. Oke. Nah, saudara, sebelum kita mendesain materi pembelajaran, ada beberapa prinsip mendesain materi pembelajaran atau bahan kajian atau standar isi pembelajaran yang perlu kita pahami supaya tidak bekerja dua kali. Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa materi pembelajaran, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi level 7 berarti, profesi level 7, kemudian spesialis, magister S2, magister terapan, doktor dan doktor terapan, ini sudah saya headline, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat si dosen maupun mahasiswa. Oke, jadi dari standar isi ini dengan nanti akan kita cocokkan dengan standar prosesnya. Tapi di standar isi ini kita harus desain sejak awal bahwa materi-materi ajar, materi-materi pembelajaran yang ada di RPS itu, jika Bapak Ibu sekalian ngajar di S2, di profesi ke atas, di level 7 ke atas, di jenjang 7 ke atas, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Si dosen, terutama, dan mahasiswa. Ada banyak kampus yang sudah mendesain RPS itu sudah berbasis penelitian, pengabdian masyarakat, dan visi lembaga. Itu sudah begitu. Nah, prinsip yang kedua, lulusan program diploma 4 atau sarjana S1 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Jadi pengayaan teori. Makanya baik di makalah maupun di skripsi, kalau S1 itu monodisiplin minimal satu teori untuk menganalisis data atau informasi. Dan konsep teori bagian khusus, tentu ini yang keprodian ya. Bagian khusus. Itu dia, agar ditangkap oleh kita yang akan mendesain standar isi pembelajaran atau materi pembelajaran untuk S1 itu menguasai konsep teoritis. Untuk program profesi lebih spesifik lagi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sama dengan S2 lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi. Lulusan doktor atau doktor terapan dan spesialis 2 paling sedikit menguasai filosofi, ini yang membedakan. Kalau sini sudah filosofi, sudah mengembangkan, sudah meng-create keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan. Itu prinsip-prinsip yang seyogyanya kita ingat agar kita menyiapkan materi-materi pembelajaran yang akan kita masukkan ke RPS itu sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ada di SNDikti pasal 8 ayat 3 butir, ada di pasal 9 ayat 2 butir D, butir E, butir F, dan butir G. Baik, bagaimana kita sekarang secara praktik, bagaimana kita mendesain materi ajar ini atau materi pembelajaran ini? Paling tidak, perkenankan saya di video yang sederhana ini akan sharing kepada Bapak Ibu kiat-kiat langkah-langkah bagaimana mendesain materi pembelajaran. Ada 4 langkah untuk RPS kita yang sesuai dengan standar minimal SNDikti dan kualifikasi KKNI. Baiklah, langkah pertama tentu kita harus memilih satu mata kuliah yang akan dibuatkan RPS-nya, mata kuliah kita. Bapak Ibu sudah milih? Baik, kita harus memilih dulu RPS yang akan kita buatkan itu. Baiklah,
Saya sebagai contoh di video ini akan memilih untuk Bapak Ibu sekalian mata kuliah yang saya ampu, yang minornya ya, karena maksudnya saya psikologi agama, yaitu resolusi konflik sosial keagamaan, mata kuliah di S1 3 SKS. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu langkah pertama. Bapak Ibu sudah memilihnya? Mari kita praktikkan bersama. Langkah selanjutnya, langkah kedua adalah apa yang sering kami istilahkan di pelatihan-pelatihan dengan brainstorming, curah gagasan, yaitu materi-materi apa saja yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian di mata kuliah yang Bapak Ibu pilih atau di mata kuliah saya yang resolusi konflik keagamaan ini. Brainstorming itu curah gagasan, mencurahkan apa saja yang ada di pikiran kita, tidak perlu dibatasi. Nah, saat ini saya melakukan brainstorming untuk materi-materi apa saja yang akan saya ajarkan di mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan, dan itu akan ditulis di RPS. Maka ini dia pengertian konflik sosial, pengertian konflik keagamaan, agama dan konflik sosial, teori-teori konflik sosial menurut para psikolog konflik, teori-teori resolusi konflik keagamaan, 7 hipotesis konflik keagamaan, konflik sebagai nature sosiologis manusia, pengertian resolusi konflik, bentuk-bentuk resolusi konflik, langkah-langkah resolusi konflik, jenis-jenis resolusi konflik. Tentu kita yang diasumsikan ahli di keilmuannya tentu lebih tahu ya. Ada faktor primordialisme kesukuan, ada faktor politik penyebab konflik, faktor kekuasaan lokal, kesenjangan ekonomi, konflik agama masa lampau, eksklusivisme beragama, kemudian faktor dakwah atau misi. Dia ada solusi rekonsiliasi etnik dan sharing politik, solusi pemerataan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, solusi optimalisasi peran damai agamawan, solusi revitalisasi nilai-nilai agama damai dalam tradisi lokal, solusi dialog kehidupan, solusi di jurnalisme damai, dan solusi pendekatan keamanan, dan lain-lain. Tentu karena ini brainstorming, kita tidak membatasi tema-tema apa saja. Dan ini ada sekitar 28 tema yang saya lakukan, yang saya inventarisir dari hasil brainstorming. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu untuk melakukan brainstorming, materi-materi apa saja yang akan Bapak Ibu ajarkan di mata kuliah yang Bapak Ibu pilih. Silakan. Sudahkah Bapak Ibu? Baik. Seandainya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sudah melakukan brainstorming terhadap mata kuliahnya, tentu kita yang dosen masih junior bisa bertanya ya ke dosen-dosen senior yang lebih dulu mengampu mata kuliah itu. Materi-materi apa saja, bisa lihat juga silabus lama, bisa lihat RPS lama, bisa lihat dokumen-dokumen lama, bahan ajar lama. Tetapi Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengampu mata kuliah ini, sudah ahli di bidangnya, tentu tidak lama melakukan brainstorming, bahkan mungkin tidak usah melakukan brainstorming, langsung ke langkah ketiga yaitu selecting. Nah, untuk kita yang pemula, yang dosen-dosen muda, setelah langkah kedua ini kita melakukan apa yang disebut dengan selecting. Sebab sebagaimana mata kuliah yang saya ampu ini adalah 3 SKS, tentu tidak mungkin mengajarkan semua ini dalam seluruh pertemuan itu, sehingga kita harus menggabungkannya yang mirip-mirip, kemudian menyatukannya yang sekategori-kategori itu dalam proses langkah ketiga yang disebut dengan selecting, yaitu memilih. Apa yang dipilih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, yaitu materi-materi pokok apa saja yang akan diajarkan dari hasil brainstorming di atas. Materi-materi pokok apa saja.
bahan kajian apa saja, materi besar apa saja. Dari sekian itu yang akan kita ajarkan di mata kuliah itu dan akan kita masukkan di RPS kita masing-masing. Nah, dari hasil brainstorming itu dari 28, saya sebagai dosen pengampu yang diasumsikan ahli di bidangnya merumuskan 10 saja. Yang pertama ini konflik sosial, pengertian dan sejarah. Kemudian yang kedua konflik sosial keagamaan. Tentu di dalamnya ada pengertian, faktor-faktor, unsur-unsur, solusi, dan lain-lain. Kemudian teori konflik menurut Karl Marx. Yang keempat teori konflik sosial menurut Dahrendorf. Di sini juga dikaji resolusinya. Teori konflik sosial menurut Koser. Kemudian yang pertemuan ke-6 didiskusikan tentang resolusi konflik sosial. Apa itu resolusi konflik? Bagaimana orang menghadapi konflik? Bagaimana penyelesaiannya? Yang ketujuh, relasi eksternal konflik keagamaan atau faktor struktural. Yang kedelapan, tema besar kedelapan adalah relasi internal konflik keagamaan atau faktor internal. Kemudian tema besar materi pokok yang kesembilan adalah resolusi struktural konflik sosial keagamaan. Dan yang ke-10 adalah resolusi kultural konflik keagamaan. Inilah saudara-saudaraku di proses ketiga yaitu selecting, menyeleksi, memilih materi-materi pokok, materi-materi besar, materi-materi inti yang akan diajarkan dari hasil brainstorming itu. Didapatlah di mata kuliah ini sejumlah 10 materi pokok. 10 ini ya. Tentu masuk di akal untuk sebuah mata kuliah yang SKS-nya adalah 3 SKS atau 2 SKS. Selanjutnya, dalam mendesain materi pembelajaran ini, langkah keempat, ini langkah ketiga, sama dengan yang tadi. Sekarang langkah keempat adalah distribusi materi-materi itu ke pertemuan semester. Oke, apa yang sering disebut dalam pelatihan desain pembelajaran dengan timeline atau alokasi waktu. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang setelah mendapatkan materi-materi besar itu tadi dalam mata kuliah ini 10, maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan 10 materi besar tadi ke dalam satu pertemuan satu semester. Oke. Tentu kita ingin memastikan bahwa satu semester itu berapa pertemuan toh yang by definition yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Mari kita lihat di Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang SNDikT disebutkan bahwa pasal 15 ayat 4 bahwa semester merupakan satuan kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Oke. Selama 16 minggu. Jadi dari Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang SNDikT pasal 15 ayat 4 ini kita dapat gambaran yang sangat clear bahwa semester adalah kesatuan kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Bukan 16 pertemuan saja, tapi 16 minggu. Sehingga dari sinilah mungkin argumen semester pendek itu sudah tidak ada ya. Karena di SNDikT ini dijelaskan 16 minggu. Mau berapa pertemuan pun minimal 16.
to 16 minggu. Mari kita lihat di SNDikT yang lain. Yang tahun 2015 nomor 44, kalau tadi nomor 49 tentang SNDikT, pasal 15 ayat 2, semester merupakan satuan kegiatan pembelajaran efektif. Di sini dikatakan paling sedikit selama 16 minggu. Oke, dan ada tambahannya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi minimal ada 14 minggu di dalamnya, 16 minggu di dalamnya ada UTS dan UHS. Sehingga tatap mukanya berarti 14 pertemuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, dengan demikian seandainya Bapak Ibu ingin mengajar lebih dari 16 minggu ditambah 20 minggu misalnya, itu tidak apa-apa karena minimal ini 16 pertemuan. Minimal 16 pertemuan termasuk UTS UAS yang tatap mukanya 16. Nah, jika ditanyakan kepada saya sebagai dosen pengampu resolusi konflik sosial keagamaan, bagaimana alokasi waktu atau distribusi pertemuan per semester di mata kuliah resolusi konflik, maka saya bisa menjelaskan ini. Pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Pertemuan 1 outline mata kuliah, overview, dan learning contract, ya. Kita pastikan selesai di sini. Pertemuan pertama segala sesuatu yang akan disepakati supaya tidak ada lagi pembaharuan kontrak. Kontrak itu sekali, kemudian kalau ada masalah di jalan, back to kontrak. Semua kembali ke kontrak. Pertemuan kedua, understanding conflict, sociological perspective. Kemudian konflik sosial menurut perspektif sosiologi. Kemudian teori penuan ketiga, teori konflik sosial menurut Karl Marx di era industri, ya. Kemudian teori konflik sosial menurut Koser, ini mewakili zamannya juga, teori konflik sosial menurut Dahrendorf. Kemudian pertemuan ke-6, religious conflict, meaning, dynamic, natures, and 7 hypotheses of religious conflict. Kemudian pertemuan ke-7, resolusi konflik, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, saya memasukkan di pertemuan ke-8 ini UTS. Kemudian pertemuan ke-9, relasi internal konflik sosial keagamaan. Pertemuan ke-10, solusi kultural konflik sosial keagamaan. Pertemuan ke-11, relasi eksternal konflik sosial keagamaan. Kemudian yang ke-12, solusi struktural konflik sosial keagamaan. Yang ke-13, mini riset tentang resolusi konflik Aceh, Ambon, dan Papua. Saya walaupun mengajar S1, memasukkan seperti di prinsip-prinsip tadi hasil riset si dosen tentang konflik Ambon. Itu mini riset, kemudian pustaka tentu tidak turun ke lapangan. Kemudian pertemuan 14-15 adalah presentasi mini riset, dan pertemuan terakhir 16 adalah ujian akhir semester. So inilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, langkah keempat yaitu dalam mendesain materi pembelajaran, yaitu alokasi waktu atau distribusi pertemuan ke dalam satu semester. Nah, apa yang sudah ada di sini dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4 tentu kita harus lihat lagi. Nah, dengan demikian, saudaraku, kolom tentang kolom RPS yang tentang bahan kajian dan materi pembelajaran berarti sudah terisi. Langkah pertama pembuatan RPS sudah terisi. Oke, nah ini dia. Ini format RPS di buku kurikulum itu, yang pertama minggu kemudian kemampuan akhir yang diharapkan dari tiap-tiap pembelajaran atau subjek PMK, kemudian bahan kajian. Betul kan? Di sini bahan kajian, kemudian metode pembelajaran, kemudian alokasi waktu, deskripsi tugas, dan kriteria penilaian, kemudian bobot.
Nah, itu artinya bahwa kolom ini sudah terisi. Materi-materi pokok tadi sudah masuk ke sini. Tinggal kita memasukkannya, tinggal kita membuatkan unsur-unsur yang lain. Nah, di video sederhana ini memang mendesain RPS atau desain pembelajaran, saya mulai dulu dari desain materi pembelajaran, karena ini diperuntukkan untuk dosen-dosen yang non kependidikan. Dosen-dosen yang lulusan kependidikan biasanya sangat mungkin dimulai dari desain CPMK dan sub CPMK, walaupun I'm not sure. Nah, gitulah kita sudah berhasil mengisi ini ya, mengisi bahan kajian atau materi pembelajaran ini. Saudaraku, ini dia yang sudah didistribusikan. Mari kita lihat dari apa yang sudah dibuat timeline oleh saya ini yang dicontohkan. Apakah sudah sesuai dengan dengan prinsip ini yang tadi sudah dibahas di awal, bahwa profesi S2 harus memanfaatkan hasil penelitian. Saya walaupun S1 memanfaatkan hasil penelitian yang ini. Kemudian S1 ini menguasai konsep teoritis, tadi teorinya banyak, ada teori konflik sosial, dan resolusinya menurut 3 tokoh, kemudian ada teori tentang konflik keagamaan, ada teori tentang resolusi konflik kultural, dan ada teori tentang resolusi konflik struktural. So, sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh SNDikti ini untuk lulusan mata kuliah di program Diploma 4 atau sarjana. Baiklah, saudara-saudaraku, berarti selesai sudah kita mendesain dengan mudah standar isi bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah kita yang kita masukkan di kolom bahan kajian atau materi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang akan kita rumuskan, dan itu akan saya sharingkan di video selanjutnya, adalah merumuskan tentang CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan kita sekaligus akan merumuskan kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran, karena kedua-duanya merupakan unsur pokok RPS dari kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Demikian saudara-saudaraku apa yang bisa saya sharingkan dari video sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang prinsip-prinsip pembuatan RPS, kemudian langkah-langkah pembuatan RPS. Langkah pertama adalah menentukan mata kuliah. Langkah kedua adalah brainstorming. Langkah ketiga adalah selecting. Langkah keempat adalah distribusi materi-materi besar, materi-materi pokok tadi ke dalam distribusi 1 semester sesuai dengan definisi semester menurut SNDikti, paling sedikit 16 minggu. Kemudian kita juga sudah memastikan agar sesuai dengan pedoman di SNDikti bahwa S2 profesi bahan kajiannya, materi pembelajarannya, standar isi pembelajarannya harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat si dosen, dan lebih baik lagi dengan berkolaborasi dengan mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di video ketiga tentang RPS, tentang mendesain materi ajar atau materi pembelajaran atau standar isi pembelajaran atau bahan kajian, ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk para dosen muda yang non kependidikan. Mohon maaf atas
banyak sekali kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.